Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Widya Sapitri, NIM 21011010174 dari kelas 3A 5 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Toko Sembako dan Pengaruh Terhadap Kepuasan Pembeli untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Studi Islam. Metode penelitian atau metode yang kami gunakan, yang kelompok saya gunakan ialah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode survei. Analisis deskriptif, analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, keadaan responden yang diteliti, serta bukti-bukti yang didistribusikan dari masing-masing variabel sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Sugiono tahun 2012. Untuk analisis deskriptifnya yaitu mengambil dua toko atau dua toko untuk diteliti, yaitu pertama toko Deolova dan toko Suratman. Toko Deolova berdiri pada tahun 2020, sedangkan toko Suratman menurut informasi yang didapat dari pemilik toko kurang mengetahui kapan pastinya toko itu berdiri. Dan dari hasil penelitian dan survei, bahwasannya kedua toko tersebut tergolong toko grosir, tetapi juga masih melayani pembeli yang membeli secara eceran. Kedua toko ini mempunyai pelanggan yang rata-rata memiliki usaha serupa, namun di bawah mereka atau biasa dinamakan warung. Produk yang dijual di kedua toko ini yaitu produk manisan atau bahan pokok atau bahan sembako. Harga jual dari produk yang ditawarkan berbagai macam, sesuai dengan merek, ukuran, serta kualitas produk. Untuk toko Deolova, bangunan yang digunakan yaitu bangunan sewa, dan toko Suratman menggunakan bangunan pribadi untuk membuka usaha ini. Lokasi kedua toko ini kedua lokasi ini sangat strategis dikarenakan berada di dekat padat penduduk dan dekat sekolah dan universitas. Promosi yang dilakukan oleh kedua toko ini hanya dari mulut ke mulut pelanggan setia mereka. Kedua toko ini demi menciptakan kepuasan pelanggan dan agar tidak keteteran dalam melayani pelanggan mereka, mempekerjakan karyawan. Untuk toko Deolova mempekerjakan 3 karyawan dan toko Suratman 2 karyawan. Untuk rata-rata pembeli perharinya tidak menentu, dan dari hasil survei informasi yang didapatkan ya, untuk pendapatan yang diperoleh oleh kedua toko ini kurang lebih 50 juta per hari dikarenakan mereka adalah toko grosir. Dan demi memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan di kedua toko ini harus bersifat ramah, baik, dan tentunya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para pelanggan. Tujuan dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk, bahan sembako, bahan pokok yang dibutuhkan oleh pembeli. Selain kualitas produk, harga, pemasaran, penjualan termasuk dalam pengaruh terhadap kepuasan pembeli. Metode survei. Metode survei yang digunakan ialah ada 3. Yang pertama, observasi. Melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah secara langsung sehingga dapat mengamati langsung segala aspek yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka atau interview, di mana informasi tidak merasa dirinya diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh bukti kegiatan yang telah dilakukan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian dan survei pada kedua toko sembako ini yaitu bahwasannya kedua toko tersebut tergolong toko grosir, tetapi juga masih melayani
pembeli yang membeli eceran. Kedua toko ini mempunyai pelanggan yang rata-rata memiliki usaha serupa namun di bawah mereka atau biasa kita sebut dengan warung. Kesimpulan dari penelitian kedua tokoh tersebut ialah satu, kualitas yang diinginkan konsumen yaitu produk yang harganya murah dan banyak. Dua, kebutuhan pokok yang dibutuhkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, produk yang berkualitas, baik, dan murah. Tiga, harga yang sesuai dengan kualitas produk, harga yang mencerminkan citra produk, harga bersaing dengan harga produk yang lainnya, dan yang paling penting harga terjangkau serta pelayanan yang baik untuk konsumen. Yang keempat, kepuasan pelanggan merupakan aspek utama dalam perbandingan kedua toko ini, yaitu di bidang pelayanan. Saran, saran yang bisa diberikan untuk kedua toko ini yaitu untuk toko Dealova dan toko Suratman, yaitu kurangnya cabang, tempat sempit karena sudah dipenuhi oleh stok barang, sehingga menyulitkan konsumen untuk masuk ke dalam toko. Untuk toko Dealova, apabila sudah balik modal, sebaiknya menempati bangunan atau membangun bangunan pribadi agar keuntungan yang didapat tidak terpotong lagi dengan biaya sewa bangunan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan hasil survei yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Produk Makanan Kue Tiaw dan Pengaruh Terhadap Kepuasan Pembeli. Hasil penelitian. Penelitian di dua penjual yaitu makanan kue tiaw warung Mbak Lati dan kue tiaw mie ayam Waterpang. Sejarah kue tiaw. Kue tiaw adalah jenis mie Tionghoa berwarna putih yang terbuat dari tepung beras. Kue tiaw merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia. Kue tiaw menggunakan mie yang berbahan dasar tepung beras. Dari segi bentuk, kue tiaw biasanya berbentuk pipi panjang dan agak lebar. Dari segi penyajian, kue tiaw bisa digoreng dan diberi kuah. Sejarah kue tiaw di Indonesia. Sejarah kue tiaw di Indonesia dimulai dikenal di berbagai wilayah dan disajikan berbagai resep yang sudah melalui akulturasi. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, kue tiaw pun mengalami penyesuaian agar dapat disajikan untuk masyarakat Muslim dengan segala kriteria halalnya. Saat ini banyak kue tiaw yang kita kenal memiliki campuran berupa telur, daging ayam suwir, sayuran, sosis sapi atau ayam, dan lain sebagainya. Rasa kue tiaw yang gurih dan sedap sangat bersahabat dengan lidah orang Indonesia. Kue tiaw Mbak Lati. Kue tiaw Mbak Lati merek makanan yang banyak digemari di kalangan orang, terutama masyarakat Kota Lubuk Linggau. Kue tiaw Mbak Lati hanya ada satu cabang di Lubuk Linggau. Kue tiaw ini merupakan salah satu produk the best seller atau yang sering dibeli oleh konsumen di warung makan Balati. Warung ini identik dengan kue tiaw. Beberapa konsumen menyebut warung tersebut dengan nama kue tiaw Amula dikarenakan berlokasi di Jalan Amula. Berdasarkan penelitian saya, satu porsi kue tiaw adalah satu piring. Jika ingin membawa pulang makanan ini, warung ini mengemasnya dengan menggunakan paper wrap sehingga tidak tumpah dan bisa dinikmati di mana saja. Kue tiaw mie ayam Waterpang. Tempat makanan ini lebih berfokus pada mie ayam, identik dengan namanya mie ayam Waterpang karena berlokasi di Waterpang. Tempat ini juga menyediakan kue tiaw. Lokasi tempat usaha. Kue tiaw Mbak Lati berlokasi di Jalan Amula, sedangkan kue tiaw mie ayam Waterpang berlokasi di Jalan Waterpang. Kedua tempat tersebut termasuk strategis untuk usaha di bidang makanan, mudah dicari dan didapatkan. Kue tiaw Mbak Lati termasuk tempat yang sering dikunjungi oleh pelajar karena dekat dengan sekolah, sedangkan kue tiaw mie ayam Waterpang dapat dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya karena berada di pinggir jalan dan dekat dengan objek wisata air terjun Waterpang. Produk makanan yang dijual di warung Balati. Yang pertama kue tiaw goreng, yang kedua kue tiaw kuah, yang ketiga mie goreng, yang keempat mie tumis, yang kelima nasi goreng, yang keenam bihun goreng, yang ketujuh fuyung hai.
Produk makanan yang dijual di mie ayam Waterfang. 1. Kue tiaw goreng, 2. Mie ayam, 3. Bakso, 4. Mie goreng, 5. Bihun goreng, 6. Capcay kuah, 7. Mie ayam bakso. Harga jual produk. Kue tiaw Mbak Lati 10.000 per porsi, sedangkan kue tiaw mie ayam Waterfang berharga 17.000 per porsi. Kepuasan pembeli. Dari produk tersebut, konsumen merasa puas dengan rasa yang disajikan. Menurut konsumen, kue tiaw Mbak Lati memiliki ciri yang khas antara perpaduan daging ayam, telur, sayuran, dan bumbu yang dibuat dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 10.000 per porsi. Konsumen merasa puas karena dapat menikmati makanan siap saji dengan harga tersebut. Kue tiaw ini cukup populer di warung ini dibandingkan dengan menu lainnya. Berbeda dengan kue tiaw mie ayam Waterfang, kue tiaw ini memiliki harga yang cukup tinggi, yaitu 17.000 per porsi, yang membuat konsumen kurang tertarik. Tapi kue tiaw ini juga memiliki rasa yang enak. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian yang berjudul Kualitas Produk Minuman Thai Tea dan Kepuasan Terhadap Pembeli. Sejarah teh. Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infus yang dibuat dengan menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman camellia sintetis dengan air panas. Teh berasal dari tanaman teh. Dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu teh hijau, teh hitam, teh putih, dan teh herbal. Sejarah teh di Indonesia. Tanaman penghasil teh atau camellia sintetis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1684 berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang kebangsaan Jerman bernama Alexander Sclaers dan ditanam sebagai hiasan di Batavia. F. Valentin, seorang rahib, juga melaporkan tahun 1694 bahwa ia melihat tanaman teh sintetis di halaman rumah Gubernur Jenderal VOC Capius di Batavia. Pada tahun 1826, tanaman teh melengkapi koleksi kebun raya, diikuti pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Dari sini dicoba penanaman teh dalam skala luas di Wanasyasan, Purwakarta, dan di lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh pertama di luar Pulau Jawa, yaitu di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Sejarah Thai Tea. Pada tahun 1980-an, pedagang dari Cina menyalurkan teh yang menjadi bahan baku Thai Tea, yaitu Chan Yen Tea, yang merupakan teh hitam atau black tea. Namun, karena harganya yang melambung, Chan Yen kemudian digantikan dengan seduhan teh Ceylon, teh herbal beraroma sangat pekat yang berasal dari Sri Lanka. Teh yang dipilih memang tak bisa sembarangan karena seduhan teh tersebut haruslah memiliki aroma yang tajam dan rasa teh hitam yang sangat kuat pula. Maka dari itu, tidak heran kalau Chan Yen atau Ceylon yang terpilih. Kandungan gizi yang terdapat pada Thai Tea. 1. Sumber karbohidrat. Ada karbohidrat sederhana yang didapat dari gula dan susu kental manis yang digunakan dalam racikan minuman ini. Oleh karena itu, minuman Thai Tea ini dapat membantu kita lebih berenergi karena minuman ini dapat memberikan kalori yang cukup bagi tubuh kita. 2. Kaya isoflavon. Teh hitam sebagai bahan dasar utama Thai Tea merupakan salah satu sumber isoflavon yang memiliki sifat antioksidan. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat antioksidan ini diperlukan oleh tubuh karena mencegah penyakit kanker dan jantung koroner. Yang ketiga, protein dan kalsium
Susu yang digunakan dalam tea ini mengandung protein dan kalsium yang juga sangat baik bagi tubuh. Manfaat minum Thai tea. Yang pertama, antioksidan yang tinggi. Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Tufts University telah membuktikan bahwa teh hijau ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Yang kedua, mencegah infeksi saluran kemih. Infeksi yang telah ada pada saluran kemih telah terjadi karena peradangan yang telah terjadi di dalam saluran kemih. Untuk mencegah hal ini, kalian bisa mengkonsumsi 2 hingga 3 cangkir teh hijau untuk setiap harinya. 3. Menghilangkan pembengkakan mata. Sebuah ahli herbal juga telah mengatakan, jika kandungan Thai tea ini bisa mengecilkan mata yang bengkak. Kualitas produk. Colonel Drink. Thai tea Colonel Drink, merek minuman yang banyak digemari kalangan orang. Sudah banyak dikenal masyarakat Lubuk Linggau. Rasanya yang manis serta topping yang banyak dan banyak varian ragam jenis menu membuat orang tidak bosan-bosan untuk membelinya. Thai tea 86. Thai tea ini merupakan salah satu Thai tea dengan cabang banyak ditemukan di kota-kota. Seperti yang kelompok kelompok saya kelompok saya survei. Cabang Thai tea 86 Kota Lubuk Linggau. Thai tea ini banyak digemari oleh orang karena harganya yang pas di kantong, segala kalangan, relatif lebih murah dan rasanya juga enak dan khas. Berdasarkan penelitian kelompok saya, Thai tea 86 ini sama dengan Colonel Drink. Satu cup memiliki ukuran yaitu ukuran M dan ukuran L. Ragam produk. Colonel Drink. Menu yang tersedia di Thai tea Colonel Drink juga beragam. Ada 31 varian rasa yang berbeda di Colonel Drink. Colonel Drink ini juga tersedia topping tambahan dicampur dengan minuman, adalah salah satunya adalah bubble dan puding. Menu favorit yang sering dibeli konsumen adalah Thai tea original dan coklat. Thai tea 86 ragam produk. Untuk 86 Thai tea ini tidak banyak ragam. Produk Colonel Drink hanya beberapa menu saja, tersedia ada 16 varian rasa sesuai menu yang ada pada gambar. Walaupun ragam 86 Thai tea ini tidak sebanyak Colonel Drink, masih banyak konsumen yang menyukai 86 Thai tea. Menu favorit dari kedai ini adalah coklat dan vanila. Perbandingan harga. Perbandingan harga dapat dilihat bahwa 86 Thai tea lebih murah jika dibandingkan dengan Colonel Drink. Thai tea original Colonel Drink berharga 15.000 dengan menggunakan topping, sedangkan harga 86 Thai tea harganya hanya 13.000 jika menggunakan topping. Yang kedua, namun keduanya tetap favorit konsumen, tergantung selera konsumen. Semua citra produk walaupun pembuatan dan susu yang digunakan sama, namun semua ada ciri khas masing-masing untuk menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Harga bersaing dengan produk kompetitor masih bisa diterima di masyarakat dengan harga selisih 2.000 ini. Harga terjangkau bagi semua kalangan. Strategi pemasaran. Selain ke lokasi pembelian langsung, banyak cara pemesanan yang saat ini menjadi salah satu yaitu memanfaatkan teknologi, yaitu pemesanan melalui online lewat Gojek atau Grab. Kedua produk ini sudah memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk tanpa harus datang langsung ke lokasi. Untuk Thai tea 86 sudah banyak cabang yang menjual Thai tea-nya di Palembang dan juga di Lubuk Linggau serta kota-kota lainnya. Ini semakin mudah konsumen untuk ke lokasi pembeli dengan merek yang sama, sedangkan Colonel Drink masih belum memiliki banyak cabang. Pendapat konsumen. Sebagai pembeli,
atau konsumen memiliki selera masing-masing dengan produk yang mereka beli. Ini adalah beberapa pendapat tentang perbandingan antara Colonel Drink dan 86 Thai Tea. Menurut Putri, pada tahun 2022, dari segi rasa, saya lebih suka 86 Thai Tea karena 86 Thai Tea rasanya lebih creamy dan manis yang tidak berlebihan dan harganya lebih murah. Kalau Colonel Drink terasa susunya berlebihan sehingga terlalu manis dan harganya juga agak mahal. Sedangkan menurut Ria, saya lebih suka 86 Thai Tea, mudah dicari hampir di setiap lokasi dan cabang. Dari 80 Thai Tea ini tidak seperti Colonel Drink dan menu favorit saya adalah coklat. Kepuasan pembeli. Kepuasan pembeli adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara yang dia terima dan yang dia harapkan. Umar 25 tahun 2005. Menurut Philips, Kotler dan Kevin Lane Keller yang mengutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kriteria hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Lalu, memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Kesimpulan. Kesimpulan yaitu kualitas yang diinginkan konsumen yaitu produk yang menarik, harga, dan pemasaran yang pas sehingga konsumen tidak bosan-bosan untuk membeli produk tersebut. Saran, untuk Colonel Drink, kurangnya cabang, sulitnya konsumen yang harus datang atau memesan di satu tempat sehingga stand selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Saran, agar lebih bisa membuka cabang di tempat-tempat yang strategis lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.